Dia pun disambut dua malaikat berbaju putih, kemudian dirinya dibawa oleh kedua malaikat itu ke sebuah tempat di mana ada seseorang yang disiksa. Nah, nggak disangka, orang yang disiksa itu adalah ibu kandungnya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Assalamualaikum, halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Abu Yaradua di Bas. Bicara apa saja bisa dibicarakan. Nah guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini dan selamanya kita diberi banyak berkat dalam kehidupan ya. Dan kita bisa selalu senantiasa bersyukur. Nah, ngomong-ngomong soal bersyukur nih guys, nampaknya sederetan orang-orang ini akan menjadi perhatian kita. Karena mereka ini pasti adalah termasuk orang yang bersyukur banget karena sudah hidup kembali dari kematiannya. Yap, bener banget. Orang-orang ini nih guys pernah mengalami yang namanya mati suri. Nah, mati suri itu sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam diri manusia yang masih banyak diperdebatkan nih guys. Dimana mati suri itu adalah keadaan seseorang yang sudah dianggap gak bernyawa karena denyut nadi dan napas orang tersebut udah gak bisa ditemukan lagi dalam diri seseorang. Banyak sih yang percaya bahwa mati suri ini adalah seperti cara lain yang maha kuasa buat agar manusia itu mengenal hal yang gaib. Sebenarnya, secara ilmiah, kondisi mati suri itu dianggap sebagai tidur yang terlalu dalam atau super duper nyenyak deh istilahnya. Nah, ini kayak pendapat Kepala Bedah Saraf Rumah Sakit Mayapada Tangerang, Dr. Roslan Yusni Hasan ya. Nah, beliau itu mengatakan saat mati suri itu sebenarnya sel-sel dan organ tubuh seseorang itu masih bekerja dengan baik, namun dengan frekuensi yang sangat rendah. Nah, Dr. Raslan ini menambahkan bahwa fenomena seperti ini sebenarnya itu bisa diketahui bila melalui pengecekan lebih dalam pada aktivitas batang otak manusia. Nah, terlepas dari itu, banyak yang pada akhirnya itu percaya kalau mati suri ini merupakan kejadian luar biasa yang membuat seseorang tersadarkan. Nah, kejadian mati suri itu pernah terjadi loh guys pada beberapa orang, dan pengalaman mati suri mereka itu kayak bener-bener luar biasa banget. Nah, berikut ini kisah pengalaman orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Yang pertama, melihat manusia berdosa disiksa. Aslina adalah seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Bengkalis, Riau. Pada tahun 2006 silam, Aslina yang masih berusia 25 tahun dinyatakan meninggal oleh pihak dokter yang menanganinya. Sebelumnya Aslina itu memang mengidap penyakit gondok sejak usia 20 tahun. Dirinya menghembuskan napas terakhir di depan pamannya yang mengantarnya ke Jakarta dengan tujuan awal itu pengobatan yang lebih baik. Sebagai yatim piatu, Aslina ini memang tinggal bersama keluarga pamannya guys. Ketika menghembuskan napas terakhirnya, Aslina itu mengaku kalau dia itu merasakan ada malaikat pencabut nyawa yang memegang kaki kanannya, lalu mengangkat jiwanya keluar dari tubuh. Nah, waktu sudah keluar dari tubuhnya itu, Aslina ini sadar dan bisa melihat pamannya guys, dokternya, dan jasadnya sendiri dalam ruangan rumah sakit itu. Kemudian Aslina ini juga melihat dua malaikat dengan berpakaian putih berbicara sama dia. Jantung Aslina berdegup kencang ketika mendengar suara menggema dari salah satu malaikat tersebut. Dan Aslina pun dibawa oleh kedua malaikat itu. Ketika berjalan bersama mereka, nah Aslina ini melihat banyak sekali orang yang disiksa oleh makhluk tinggi, besar, hitam, dan dipenuhi bulu guys. Siksaan mulai dari seorang laki-laki yang memikul besi berat di punggungnya, kemudian tubuh seseorang yang terus-menerus dihujam besi. Selain itu ada pula nih orang yang kulit dan dagingnya itu terkelupas. Nah, setelah melewati tempat siksaan itu, Aslina itu bertemu dengan sosok malaikat yang mengaku sebagai amalnya. Lalu terdengar bacaan doa di sekelilingnya, kemudian Aslina pun dituntun untuk berjalan ke cahaya dan kembali pada tubuhnya. Wow. Yang kedua, disiksa terus sampai bertemu sang ibu. Ulul mengidap penyakit TBC yang pada tahun 2002 silam itu dirinya tiba-tiba merasakan kedinginan yang gak tertahankan pada pukul 1 malam dini hari. Nah, uniknya, Ulul mengaku bahwa dirinya itu sadar akan dicabut nyawanya. Waktu itu semua kenangan-kenangan mulai dari dia lahir sampai detik di mana dia akan diambil nyawanya itu kayak berputar-putar di otaknya. Namun, perlahan-lahan dirinya mulai lupa akan semua kenangannya di dunia. Nah, pada saat itu, keluarganya telah menyimpulkan bahwa dirinya itu telah meninggal guys. Sebelum benar-benar merasa hilang, dirinya itu masih sempat ngedenger tangisan keluarganya. Kemudian dia merasa hampa, merasa tubuhnya ada yang menarik dan menghempaskannya ke alam yang gelap. Si Ulul pun lalu terbangun dalam keadaan telanjang di sebuah jalanan panjang yang gak berujung dan sepi.
Namun di tengah kebingungannya, dia tuh tiba-tiba melihat sebuah cahaya dengan kecepatan tinggi mengarah ke dia. Dia seperti tersedot ke dalamnya. Saat dia membuka matanya, tampak 3 sosok yang dia sebut sebagai monster hitam dengan wajah yang buruk. Itu menghampiri dia dan menyiksanya. Nah, waktu itu si ulul ini sempat meminta ampun gitu guys. Tapi itu nggak digubris oleh makhluk itu. Setelah sudah mulai nggak berdaya, ulul itu secara perlahan mengaku melihat ibunya dari kejauhan memandangnya. Dia pun ingin meminta tolong, tapi malah kata ampun yang keluar dari mulutnya. Nggak lama setelah berteriak minta ampun sama ibunya itu, lalu ketiga makhluk itu hilang. Nggak lama, dia pun merangkak ke arah ibunya dan seperti disentuh oleh ibunya, yang membuatnya merasa semua siksaan itu hilang. Kemudian ibunya pun menghilang dan dia merasa tanah yang dipijatnya seperti langsung hilang. Hingga dia pun jatuh ke lembah yang gak berujung. Dan gak lama kemudian dia seperti mendarat di bantalan empuk. Kemudian dia pun sadar dari kematiannya dan mendapati keluarganya lagi nangis atas kepergian dia. Yang ketiga, desa aneh dan teman bermain dengan wajah yang pucat. Nah, ketika masih kecil, Gunawan ini dikenal sebagai anak yang sering sakit-sakitan gitu guys di kampungnya. Nah, pada suatu sore, Gunawan merasakan tubuhnya itu nggak sakit lagi dan kemudian dia jadi kayak bersemangat gitu. Lalu, dia pun mengajak kakak dan beberapa teman-teman di kampungnya itu untuk bermain di tepi desa dekat dengan sebuah aliran sungai. Namun, Gunawan itu ngerasa ada yang aneh ketika dia sampai di perbatasan kampungnya itu. Nah, Gunawan melihat sekeliling dia itu seperti nggak mengenali kondisi desa yang sangat sunyi dan dipenuhi kabut. Kakak dan teman-temannya pun hanya berdiri diam dengan wajah mereka itu pucat semua. Dan ternyata di dunia nyata, Gunawan ini sudah nggak bangun hampir 12 jam. Nah, waktu itu dokter yang ada di desa pun udah nyerah nih dengan kondisinya. Gunawan sendiri akhirnya menyadari ada yang aneh. Tiba-tiba, salah satu temannya itu mengajaknya untuk meneruskan permainannya, tapi dia tuh nolak. Nah, ngedengar hal tersebut, kakak dan teman-temannya hanya menatap kosong ke arah dia. Nah, Gunawan sendiri ini ketakutan nih dengan raut wajah pucat dan tatapan kosong orang-orang yang dia kira itu dia kenal. Nah, dia akhirnya menolak terus-terusan hingga kakaknya itu membawanya pulang ke rumah. Nah, setelah tepat di depan rumah, Gunawan itu nggak ngelihat kakaknya lagi guys. Cuman dia tuh hanya mendengar suara tawa yang pelan-pelan menghilang. Kemudian tatapannya gelap dan dia terbangun dengan posisi badannya yang udah siap dimandikan sebagai mayat. Yang keempat, menyaksikan ibu kandungnya disiksa. Nah, ini seorang wanita nih di Probolinggo itu ngalamin sakit parah selama 7 hari guys. Memasuki hari ke-7, dirinya pun dianggap meninggal. Dirinya juga merasakan sakitnya dicabut nyawa, sakit yang benar-benar nggak bisa ditahan sama dia. Namun, ketika dicabut nyawanya, wanita itu nggak merasa apapun lagi. Dia pun disambut 2 malaikat berbaju putih, kemudian dirinya dibawa oleh kedua malaikat itu ke sebuah tempat di mana ada seseorang yang disiksa. Nah, nggak disangka, orang yang disiksa itu adalah ibu kandungnya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, tubuh ibunya itu, menurut apa yang dia lihat, itu digantung dengan rantai yang menusuk tubuh guys. Kemudian diceburkan ke lahar panas penuh dengan darah. Teriakan minta tolong pun didengar datang dari sang ibu. Wanita itu pun gak kuasa nih dan ingin menolong ibunya. Malaikat pun mencegatnya untuk mendekat. Malaikat melarangnya itu karena dianggap dirinya gak bisa melepaskan dosa dan akibat yang harus ditanggung oleh ibu kandungnya sendiri. Nah, wanita itu pun bertanya apa yang udah dilakukan ibunya. Malaikat itu menjawab kalau ibunya itu telah menggugurkan bayi semasa mudanya. Bayi tersebut adalah adiknya dia sendiri. Nah, wanita itu pun terhentak nih dengan cerita itu dan meminta untuk melihat adiknya. Semuanya berubah ketika mereka membawanya ke lokasi adiknya. Namun, ketika dia ingin mendekat, tiba-tiba suara menggema terdengar dan tubuhnya itu tertarik ke belakang. Kemudian kayak seperti terjatuh. Nah, gak lama dia pun kesadar dan melihat kondisinya yang sudah mau dimandikan oleh pihak keluarganya. Wow. Jadi benar-benar banget, luar biasa banget ya. Pengalaman-pengalaman mati suri itu tuh emang benar-benar kayak bisa bikin orang itu tuh benar-benar insaf dan sadar seketika. Ya, mungkin di antara sobat semuanya ada pengalaman serupa, mungkin tetangganya atau mungkin sobat Bas sendiri yang mengalami kejadian mati suri, bisa komen di kolom komentar ya. Dan kami juga benar-benar mengharapkan feedback dari teman-teman semuanya. Well, sepertinya hari ini cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Dan next kita bakal ngebahas berita yang lebih seru lagi. Akhir kata, saya Buyara Dua pamit undur diri. Salam.